Hari ini, Paddock MotoGP tidak sedang membicarakan juara dunia. Bukan soal rekor lap, bukan soal kontrak jutaan euro. Yang membuat suasana berubah adalah satu nama muda dari Asia Tenggara. Nama yang selama ini bergerak diam-diam. Nama yang kini disebut langsung oleh orang dalam tim Eropa. Bagi dunia MotoGP, ini bukan kejadian biasa. Paddock adalah lingkungan tertutup. Tidak semua pembalap muda dibicarakan, dan hampir tidak pernah pembalap Indonesia disebut secara terbuka oleh manajemen tim papan atas. Namun kali ini berbeda. Sebuah pernyataan resmi keluar. Tenang, terukur, tapi dampaknya besar. Nama Veda Ega Pratama masuk radar. Bukan sebagai rumor media, bukan sebagai sensasi regional, tapi sebagai pembalap yang diamati serius. Reaksi langsung terasa. Di Asia, euforia muncul. Di Eropa, perhatian mulai mengarah. Pertanyaannya bukan lagi siapa dia. Pertanyaannya berubah menjadi, sejak kapan mereka mengamati? Karena di MotoGP, pengakuan publik hampir selalu datang setelah proses panjang yang tidak terlihat. Dan jika nama ini sudah disebut sekarang, berarti ceritanya sudah berjalan jauh sebelumnya. Dan inilah awalnya. Pernyataan itu datang dari Carlo Merlini, Direktur Komersial dan Pemasaran Gresini Racing. Di MotoGP, jabatan ini bukan sekedar urusan sponsor. Ini posisi yang terhubung langsung dengan strategi jangka panjang tim, termasuk pengembangan pembalap. Merlini bicara soal ekosistem, soal jalur pembinaan, soal Asia Talent Cup, soal bagaimana pembalap Asia kini tidak lagi tertinggal secara kualitas. Lalu satu nama disebut, spesifik, tidak ambigu, Veda Ega Pratama. Penting dipahami, ini bukan pujian basa-basi. Tim MotoGP tidak menyebut nama tanpa alasan. Setiap kata melewati pertimbangan reputasi dan kredibilitas. Pernyataan ini diperkuat oleh Alex Marquez. Bukan analis, bukan jurnalis, tapi pembalap MotoGP aktif yang paham betul standar level tertinggi. Artinya jelas, ini bukan cerita media lokal. Ini validasi internal. Dan bagi pembalap muda, pengakuan seperti ini adalah sinyal penting. Bukan tujuan akhir, tapi tanda bahwa jalur yang ditempuh dianggap benar. Namun, semua ini tidak muncul tiba-tiba. Karena sebelum nama itu disebut, ada perjalanan panjang yang jarang dibicarakan. Sebelum sirkuit Eropa, sebelum pedok internasional, karir ini dimulai di lintasan yang jauh lebih kasar, motocross. Banyak yang menganggap motocross dan road race tidak berkaitan. Padahal, justru disitulah fondasi terbentuk. Motocross membentuk kontrol, refleks, keberanian menghadapi motor yang tidak stabil. Namun transisi ke road race bukan hal mudah. Banyak pembalap gagal di titik ini, karena kecepatan saja tidak cukup. Veda Ega Pratama berhasil melewati fase ini dengan cepat. Bukan tanpa kesalahan, tapi dengan adaptasi yang konsisten. Gaya balapnya mulai terbentuk. Agresif, tapi terukur. Berani, tapi tidak ceroboh. Yang menarik, peningkatan ini tidak terjadi dalam satu musim. Tidak instan, tidak melonjak tiba-tiba. Setiap kelas dijalani penuh, setiap level dituntaskan. Dan dari sinilah perbedaan mulai terlihat. Karena pembalap yang bertahan lama bukan yang paling cepat di awal, melainkan yang paling mampu berubah. Di level internasional, kecepatan bukan pembeda. Semua pembalap cepat. Yang membedakan adalah detil, pengereman, manajemen ban, pilihan racing line di lap terakhir. Veda menunjukkan perkembangan signifikan di area ini. Bukan hanya cepat di satu lap, tapi konsisten sepanjang balapan. Mental juga berkembang, tidak terbawa emosi, tidak memaksakan manuver yang tidak perlu. Ini penting, karena di Moto3 dan MotoGP, kesalahan kecil berakibat besar. Karakter agresifnya tidak hilang, justru dikendalikan. Dan di mata tim Eropa, ini sinyal positif. Karena agresivitas bisa diasah, tapi disiplin jauh lebih sulit dibentuk. Hasilnya mulai terlihat, bukan hanya dari posisi, tapi dari cara bersaing. Dan perhatian mulai bergeser ke Asia. Asia Talent Cup menjadi panggung penting, bukan sekedar ajang regional. Ini jalur resmi menuju Eropa. Di sini, tekanan berbeda. Bukan hanya soal menang, tapi soal menunjukkan potensi jangka panjang. Veda tidak hanya bersaing, ia mendominasi. Juara Asia Talent Cup 2023 bukan kebetulan. Itu hasil dari proses bertahun-tahun. Cara menangnya yang membuat pembeda. Temang, konsisten, minim kesalahan. Bagi pencari bakat Eropa, ini data penting. Karena satu kemenangan bisa datang dari keberuntungan, tapi konsistensi tidak bisa dipalsukan.
Dan dari sinilah pintu berikutnya terbuka, Eropa. Red Bull Rookies Cup dan Junior GP bukan tempat ramah. Sirkuit asing, cuaca ekstrim, gaya balap tanpa kompromi. Banyak pembalap Asia gagal di sini. Bukan karena kurang cepat, tapi karena tidak siap secara mental. Veda bertahan, bukan langsung menang, tapi terus naik. Setiap musim menunjukkan progres. Setiap balapan memberi data. Runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 adalah pencapaian besar. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana ia sampai di sana. Tanpa drama, tanpa kontroversi, tanpa sensasi berlebihan. Dan di titik inilah radar MotoGP benar-benar aktif. Gresini Racing dikenal berani. Mereka tidak menunggu pembalap jadi bintang. Mereka mencari arah. Veda menunjukkan jalur yang rapi. Nasional, Asia, Eropa. Tidak lompat kelas, tidak terburu-buru. Bagi tim ini aset, bukan proyek jangka pendek. Dan itulah kenapa namanya disebut. Bukan karena hype, tapi karena trajektori. Namun sorotan membawa tekanan. Sejarah penuh dengan talenta cepat yang gugur. Cedera, ekspektasi publik, tekanan negara. Indonesia bukan negara balap tradisional. Beban pembuktian lebih besar. Satu kesalahan bisa mengubah arah. Satu cedera bisa menghentikan segalanya. Di titik ini, mental menjadi penentu. Dan sejauh ini, Veda menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Skill ada, mental ada, jalur karir jelas. Yang paling penting, kesabaran. Tidak semua pembalap mau menunggu proses. Banyak ingin cepat naik. Di MotoGP, itu sering berakhir buruk. Dan inilah yang membuat tim Eropa percaya. Ini bukan cerita kebetulan. Ini hasil perencanaan. Indonesia mulai berubah. Dari penonton menjadi bagian cerita. Pintu MotoGP belum terbuka penuh. Tapi kuncinya sudah terlihat. Perjalanan masih panjang. Risiko masih besar. Namun satu hal jelas. Nama ini tidak lagi asing di padok Eropa. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan apakah ini awal sejarah atau ujian paling berat dalam karirnya. Cerita ini belum selesai.